اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah muhasabah Sabtu pagi, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Ahmad Najib Muhammad saking Senori, hadirin yang berbahagia. Pak Yai Najib, acara ini adalah kelanjutan muhasabah Sabtu pagi di Pendopo. Jadi narasumber yang dulu pernah ngisi di Pendopo diundang ke sini satu-satu. Sing beda niki mustameke. Kalau mustameknya dulu yang ikut sekarang di muhasabah tidak ada 1%. Sing 1% itu pilihan. Termasuk pilihan sing sakniki syukuran sing ngaturi sarapan panjenengan niku wong pilihan. Niku bekas dari Pendopo. Karena apa? Saya katakan pilihan. Yang ngaji sini bukan karena bupati, tapi yang ngaji di Pendopo dulu adalah karena bupati. Bupati ini wis ra njabat nggih protol kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini adalah misteri. Terus sing misteri niku mboten namung sambo. Yang saniki kan sampai ke warung-warung cilik niku kabeh kan yang dibahas sambo. Memang dunia ini misteri. Bahkan Islam itu sendiri juga misteri. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islamu gharib. Islam ini adalah datangnya misteri. Wasfa'udu kama pada al-gharib, dan akan kembali juga dalam keadaan misteri. Tuba lil ghurabah, beruntunglah orang yang misteri. Termasuk Mbah Yai Najib, Pak Yai Najib berumbah ya. Ini juga misteri. Kenapa sakan misteri? Biasanya mubalek niku mboten payu ning daerah dewi. Padha kali dukun. Kalau disuruh ditukani ya Nasir almarhum ya. Mubalek kok dipadakno dukun. Saya ingin balaghah itu kan ada zikrul qul wa iradatil juz. Jadi yang kita sebutkan adalah sifat misterinya. Mubalek itu umumnya ora payu ning daerah dewi. Mbah Yai Najib, Pak Yai Najib niki tuban kok laris. Maka beliau termasuk tuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang misteri. Kehidupan kita ini juga misteri. Misteri mboten? Sedanten sing rawuh ini yakin 1000% bahwa kita ini akan mati. Gitu. Tapi kapan kita mati? Anda jangan jawab. Misteri kita juga kematian kita juga misteri. Dan di mana kita akan mati? Anda jangan jawab. Makanya rewono Yai Jamal, kula niku nyiapno kuburan nang masjid mriku. Roh tepa udah mati ning disampean besok. Misteri. Jadi tidak usah dipersiapkan, itu hanya sekedar konsep saja. Matinya di mana? Pada satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam niki halakoh kali para sahabat. Sahabate. Nah, kula niru niki jamaah kula niku kula sebut sahabat.
Ada apa sahabat ini? Nabi juga nyebut sahabat. Karena di sini adalah secara psikologis merasa ada kesamaan. Katanya muhasabah Jumat pagi. Jadi temriki ini ya, enten muhasabah Jumat pagi, ada muhasabah Sabtu pagi, Jumat pagi. Lebih ikhlas lagi daripada ini. Lebih ikhlas lagi. Jadi tingkatannya tingkat-tingkat nih. Ini lebih khusus lagi yang Jumat pagi itu. Tuh nanti bawa lali kalau. Kalau terus lagi. Kenapa kita sebut sahabat? Itu adalah supaya kita ini sing ngomong gak merasa lebih daripada yang diomongi. Kalau dalam satu halakoh seperti ini, sing ngomong merasa ada kelebihan ilmu nih, ndak barokah, ndak barokah. Karena apa? Karena sudah merasa dirinya lebih. Kalau orang sudah merasa dirinya itu lebih, maka disitulah ada kemasukan sifat kibir. Awake luwih mulya daripada orang lain. Jadi kita belajar bahwa kita itu bukan lebih baik dengan siapapun. Orang lain lebih baik daripada diri kita. Kita kembali. Hidup kita ini misteri. Kapan kita mati tidak tahu, kapan di mana kita mati tidak tahu. Kembali kepada halakoh Nabi Sulaiman tadi dengan para sahabatnya. Ketika itu ada seseorang matur pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, wau kula kok ningali enten yang sing ngawasi kula terus. Sinten niku? Dijawab tawi Nabi Sulaiman, iku malaikat Israil. Lho kok nguwasi kula terus, jangan-jangan niku badhe mundhut kula. Kula nang badhe antri ini badhe dipundhut kalih malaikat Israil. Lan ngoten Nabi Sulaiman, ben kula niki mboten cepet mati, kula terbangno mawon teng India. Waduh. Karena Nabi Sulaiman itu bisa terbang dengan menggunakan angin. Maka diterbangkanlah orang ini ke daerah India. Malaikat Israel kebenaran. Saya tadi kesulitan mau nyabut nyawanya orang ini karena diperintahkan Allah untuk dicabut di India. Kok sakniki enten teng mriki iki. Adalah ditakdirin Allah dhek njaluk diterbangkan ke India. Pas mawon teng India dipundhut. Itulah kematian. Mati itu misteri, tempatnya misteri. Saya enom mati ya pantes, wis tuwa mati ya pantes. Dadi wong sing ora ana gunane mati ya pantes. Orang yang masih banyak dibutuhkan masyarakat mati nggih pantes. Saniki karena semuanya misteri, sikap menyikapi kemisterian ini apa? Pertama, kenapa semua menjadi misteri? Bahkan misteri ini akan lebih parah lagi kalau hanya kita pandang dengan basor. Jadi kalau memandang masalah dunia ini dengan mata kepala, itu lebih misteri lagi. Agak sedikit berkurang kalau bisa menggunakan basiroh, yaitu pandangan mata hati. Kenapa semuanya menjadi misteri? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanal bahru midada kalimatil lanafidal bahru qabla an tafada kalimat." Ini yang dibuat slogan Pondok Bahrul Ulum. Seandainya air laut itu digunakan nulis ilmu-ilmunya Allah, maka air laut itu akan sat sebelum ilmunya Allah ini habis. Betapa luas ilmunya Allah. Sampai seandainya air laut niku damel nulis
ilmune Allah niku sadereng nentokno ilmune Allah. Karena luasnya ilmu Allah inilah, maka semua yang diciptakan oleh Allah ini menjadi misteri. Ini kalau matur, kenapa Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah itu selalu ngejar-ngejar cecek dipateni. Kenapa kalau ketemu kodok tidak boleh dipateni? Ternyata sejarahnya itu adalah cecek niku ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, iku nyebuli wowone sing badhe bakar Nabi Ibrahim iku kersane hidup lagi. Nek dipikir lho, nyebuline cecek liyo sak pira. Padahal 1,5 kilo dari jarak api itu, kalau ada burung mati kepanasan. Lagi nane cecek lho. Ini nyebul yo sak pira penggaweanmu sak mono wae. Kenapa kalau kodok mboten asal dipateni? Karena ketika Nabi Allah Ibrahim mau dibakar, kodok niku mek banyu kanggo nyirami genine Raja Namrud niku. Lah kodok niku lek nggo banyu ya sak pira. Iki kan misteri ta nggih. Lah misteri ini akan terbuka kalau kita itu mau belajar. Apa maksudnya sampai mati sampai cecek yang sekian kecil itu sampai disunat untuk dipateni, ini kodok gak oleh dipateni yang kontribusinya sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa cecek itu adalah punya sifat simpati, tidak senang dengan Nabiullah Ibrahim. Dan niat itu sekecil apapun itu dicatat oleh Allah, bukan hasilnya. Kodok itu juga diberikan simpati atau membuat simpati pada Ibrahim. Sekalipun yang dilakukan oleh kodok itu sangat kecil, tapi itu bukan hasilnya yang dilihat, tapi adalah niatnya, perbuatannya. Itu salah satu maknanya kalau kita mau merenungkan. Langsung, kalau kehidupan ini misteri, sebabnya karena ilmu kita sangat sedikit. Ilmunya Allah sangat luas seperti itu. Lalu solusinya terus pundi untuk menghadapi kemisterian ini? Semuanya pasti ada mengalami atau menjumpai kemisterian dalam hidup kita ini. Enten sing wis tuwa seakas. Ya Mbah Ya Arifin niku 70 lebih ngaji sak istiqomah. Mbah Parno itu saya kaya dadi Kapolres saya wakas. Ana sing sek enom wis lempok. Ini kan satu kemestian. Untuk menyelesaikan kemestian ini apa? Ya kita kembalikan semua kepada Allah. Allah lah yang menciptakan masalah, Allah lah yang memberikan solusi. Inna ma'al usri yusra. Anak-anak yang masih di pondok, kira-kira besok itu menjadi apa? Misteri. Yang dicita-citakan belum tentu itu yang dialami besok. Kalau biar gak ada cita-cita jadi pegawai negeri sampai saiki ra keturunan. Misteri. Maka untuk anak-anak yang masih mondok saya sampaikan, jadilah santri yang multi. Karena apa? Belum tahu besok itu jadi apa. Maka harus kita siapkan semuanya ilmu yang kira-kira untuk bisa dibuat bekal dalam kehidupan nanti. Tidak usah khususiyah seperti ini, khususiyah seperti ini, dikhususkan seperti ini, tidak ada. Semuanya belajari saja. Semuanya yang diciptakan oleh Allah ini adalah pasti akan ketemu masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti di sini sudah diciptakan masalah. Tapi Allah juga selalu memberikan solusi terhadap masalah atau kemisterian tadi. Maka
Yang menciptakan masalah itu Allah, yang menciptakan jawaban itu Allah. Kembalikanlah semuanya kepada Allah. Selesai, Pak. Jadi kalau ada masalah semuanya itu jangan mengandalkan pada siapapun, jangan mengandalkan kepada apapun, kembalikanlah kepada Allah, selesai. Dan itu dijamin oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra sampai 2 kali. Lah sekarang ini kita belajar bagaimana bisa mengembalikan semua pada masalah. Semua kepada masalah, insya Allah. Dan saya berani jamin, karena ini adalah yang jamin Allah. Kok wani jamin dewi, karena jamin Allah. Mayatakillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu di garis-garis Allah, tidak ada kebenaran di atas syariah, maka akan diciptakanlah jalan keluar. Inilah perlunya kita selalu ada pengajian-pengajian seperti ini, supaya kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Selain pengajian Jumat pagi, jemaah muhasabah Sabtu pagi, nanti tanggal 16, tanggal 17 niku dimulai pengajian selapanan teng mahat mriko. Maka semuanya sing ngaji teng mriki nggih kula umumno, ajak-ajak kancane kabeh mulai ngaji itu tadi, sehingga permasalahan kita bisa secara ikhlas bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita ikuti mau itu hasanah kali ingkang badhe pun aturaken narasumber kita Romo Kiai Haji Muhammad Al-Jib Muhammad, pengasuh Ponpes Al-Madinah Denanyar Jombang. Ketika kongis pahormatan kaula semoga agen. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada wa tafarrada ala wahdaniyatihi bil wajid alladzi narju ilaihi ayyaj'alana fi zumrati zakiri wa sajid. Wassalatu wassalamu ala sahibil izzi al majid wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna ala dinihim wa abdu alaihi bin nawajid. Amma ba'd, sa'adatul afadil wa masyayikhna al-abajil, para masyayikh, para kiai, wa bimuqaddami haula panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fathul Huda ingkang injang menika menjadi kiai murni. Kalau beberapa waktu yang lalu kan kiai campur-campur, kiai campur bupati, tapi sekarang beliau adalah kiai murni. Juga Pak Manda, Pak Yai Bustomi, Pak Rowi, semuanya, khususnya terima kasih Pak Turmudi yang menyebut saya dari Jombang. Alhamdulillah. Sebab kalau disebut dari Senor itu persoalannya kan transportasi kan. Segenap para jamaah adamakumullah fi rahmati azza wa jalla yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat satu pilihan-pilihan tentang nama-nama Allah yang disebut di dalam walillahil asmaul husna. Jadi ada nama-nama Allah yang memang ditulis di dalam asmaul husna. Jadi kalau kita berdoa menyandarkan, memasrahkan kepada Allah, jangan lupa ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan asmaul husna. Kenapa Allah membuat nama-nama begitu banyak sampai jumlahnya berapa? 99 yang menjadi lambang mata rantai gambar dari NU itu jumlahnya juga
Karena karakter manusia itu ternyata punya retasan terhadap watak-watak yang digambarkan di dalam Al-Asmaul Husna. Misalnya kalau Asmaul Husna ada nama Al-Malik, Raja. Semua kita itu pengen kok jadi rojo itu pengen. Karen duding kan pengen. Di antara kita kan pengen ngoten mental ngoten dadi napa rojo. Jadi karek iko karek ngetan-ngetan tok. Ya. Kemudian ada di antara nama adalah Al-Haq yang maha benar. Berapa banyak di antara kita ini yang punya mental sok benar. Gitu. Tidak mau disalahkan, merasa yang paling benar. Al-Musawwir, perencana, protektoral. Kita itu orang yang suka merencanakan. Karena memang sifat Allah diantaranya adalah Al-Musawwir. Ya. Termasuk Al-Mutakabbir. Berapa banyak kita yang punya watak napa? Sombong. Jadi nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu ternyata punya retasan terhadap tabiat manusia. Maka semuanya dikembalikan bahwa Al-Musawwir yang sesungguhnya itu Allah. Al-Haq yang sesungguhnya adalah Allah. Al-Mutakabbir yang sesungguhnya adalah Allah. Termasuk Allah punya sifat Al-Muzil, menghinakan. Berapa banyak di antara kita yang seneng ngenyek wong itu kan. Al-Mu'iz yang menyanjung-nyanjung juga banyak. Makanya doa ulama dulu itu, Ya Rabbi wa kaifa asta'izu bika wa antal mudil wa kaifa astadillu bika wa antal mu'iz. Ya Allah, bagaimana saya minta kemuliaan datang panjenengan itu pripun wong jenenganku maha menghina. Ya. Dan bagaimana saya minta kehinaan datang panjenengan wong jenenganiku al-mu'iz, maha memuliakan. Dados nggih dawuhipun Pak Yai Udawa nggih pasrah pun terserah jenengan napa jenengan Al-Muzil napa jenengan Muiz nggih monggo-monggo mawon. Dan ternyata memang dari semua kita itu sak mulya-mulyane manusa niku ternyata wonten asore. Lan sak asor-asore wong niku ternyata wonten mulyane. Sampeyan tingali wong calon presiden ngoten niku lak wong-wong mulya to. Ngoten niku kadang-kadang ya blusukan ning pasar supaya mengkatrol suara elektoral ngoten niku lho golek. Sampeyan tingali calon-calon bupati nun sewu Pak Udan nggih. Niku nek pas pengen golek pilihan ngoten lak moro-moro tenggene sawah, moro tenggene bakul-bakul ngoten gitu. Bahkan saya pernah membaca di koran itu wonten niki ketua DPR RI terus mlebu ning sawah melok derep ngoten kula yutun yunah ngoten. Jadi artinya sak mulya-mulyane awake dhewe niku wonten napa kehinaan. Lan sak ino-inone awake dhewe niku nggih wonten kemuliaan. Kalau misalnya seorang jenderal atau seorang bupati atau seorang kalau pada waktu pilihan itu masuk ke pilihan lalu mencoblos itu suaranya sama dengan jumlah suara gelandangan. Nah, di gelandangan itu mlebu ning TPS nyoblos ya dihitung siji. Okay. Guru besar rektor mlebu ya nyoblos dihitung siji. Jadi ada saat di mana gelandangan sama rektor sama orang-orang pinter itu adalah sama. Makanya awake dhewe mboten usah terlalu rumangsa mulya. Di dalam kemuliaan kita niku wonten kehinaan. Sama saja kalau saya mengatakan nek jangan nglakoni apik ora usah rumangsa terlalu apik sebab di dalam keapianmu iku ya mengandung keelekan. Lan nek ana wong elek ya ora usah dielek mergo ing dalem keelekane wong niku wonten kaapian. Kula nyontohaken ngeten. Nek wonten tiyang nyuwun-nyuwun ngoten ngemis-ngemis Pak nyuwun dadak sampean paringi artos 10.000 untuk membantu orang miskin tuh baik apa ndak? Baik napa mboten? Sae. Tapi jangan nate pireng dawuh Nabi la yazalur rajul yas'adun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin.
Wong sing senengane jaluk-jaluk itu wajahnya besok akan berubah jadi tengkorak di hari kiamat. Jadi dia wajahnya jadi tengkorak mergo jaluk-jaluk, dia kerasan jaluk-jaluk mergo sampean paringi terus. Artinya panjenengan punya kontribusi membuat seseorang berwajah tengkorak. Jadi yang dalam keapianmu nyumbang itu ternyata yang mengandung kerek. Misalnya wonten tiang sakit meriang panas ngoten ngomong, "Pak, aku awakku panas." Aku duwe obat paracetamol terus sampean obati. Membantu orang sakit ngeten iki sae mboten, Bu? Sae. Sampeyan nek muni sae ngoten niku cekel to, muni sae wis sae. Tapi nek jenengan pirang dawuh Nabi humma yaumin kafaratu sanatin. Loro panas sedina itu menghapus dosa 1 tahun. Jadi akibat dari paracetamolmu dosanya itu jadi gak terhapus gitu. Mestine umpama mboten sampean paringi obat ya lumayan lah loro panas 3 dina kan lumayan 3 tahun hilang. Jadi mergo sampean paringi obat akhirnya lorone mau setengah hari toh. Artinya dosanya cuma dihapus setengah tahun. Betapa jahatnya Anda. Gitu. Makanya sampean nglakoni elek ya, kalau kita melihat ada orang jahat itu ya di dalam kejahatannya itu ada kebaikan-kebaikannya. Karena itu juga tidak bisa ditolak dalam kehidupan manusia. Jangan nggak usah memiliki usai. Tapi berapa banyak pekerjaan yang Anda tinggalkan yang sama baiknya juga. Sampean meriki kan terus pawon dapure kosong. Gitu. Bapak itu meriki mungkin ada kegiatan apa, ya. Tapi ketika sampean di rumah ada sesuatu yang baik yang Anda lakukan, tetapi hilang ketika di sini. Anda tidak mengikuti muhasabah. Panjang nggih ngoten niku uripipun manusa. Kados kula ngaji ngeten niki ya pondok kula kosong mboten wonten sing mulang. Nggih. Ngoten niku. Umpama kula teng pondok terus ngoten niku terus aku lak gak tau duit-duit belas. Jadi ada seperti itu. Misalnya kalau ibu gadah napa bojo kok galak nyengit ngoten niku. Nggih, niku sajane kan bojo elek. Tapi kan sampean amati kata Nabi, ayyumma imra'atin sabara 'ala su'i khuluqi zawjiha, seorang ibu rumah tangga yang sabar atas perilaku buruk suami, itu diberi pahala seperti pahalanya Asiyah. Apa pahalanya Asiyah? Sebelum mati itu sudah mampu melihat surga. Artinya bahwa suami yang jahat itu membantu kita, ibu-ibu, untuk melihat surga. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu berarti memang di dalam kebaikan itu ada kejahatan, di dalam kejahatan itu ada kebaikan. Sampai berdoa Pak, sampai duwe bojo kok nyuwengit. Ya, itu sabar saja. Kenapa? Anggap saja itu sebuah kebaikan terselubung atau dalam bahasa Bauda kebaikan misteri. Gitu kan. Ya, makaten para misterius ingkang kula mulyakaken gitu. Ada kebaikan yang bersifat misteri. Artinya kalau Nabi mengatakan ayyuma rajulin sabara 'ala su'i khuluqi zaujatihi kan atahullahu minal ajri misla sawabi ayyuba 'ala balai. Kalau seorang suami sabar atas perilaku judes istrinya, itu diberi pahala seperti pahalanya Ayub. Nabi Ayub itu ganjarannya loro 23 tahun. Coba, kita nggak usah lah kita sakit sampai 23 tahun dah, tapi bojomu ku jauh desepola itu sama sudah. Jadi ada bahwa di dalam kejudesan seorang perempuan ada pahala Ayub, di dalam kekasaran seorang laki-laki itu ada pahala Asiyah. Jadi karena itulah maka kita ada makalah dikatakan anta ila hilmihi idza ta'tahu ahwaju minka ila hilmi idza asaitahu. Ketika kita melakukan kebaikan, kita lebih butuh terhadap kemurahan Allah daripada pelaku-pelaku dosa. Jenengan pun biasa muhasabah ngeten luwih butuh ning gone ampunan, luwih butuh ning gone rahmati Allah tinimbang sing sahibul tuwa-tuwa ngoten niku. Kenapa? Karena orang melakukan kejahatan seringkali menyesal, dan penyesalan itu bagian dari dosa. Tetapi penyakit orang berbuat baik itu adalah al-muzzi, dia merasa dirinya hebat. Padahal Allah itu masih mau berkenan melihat orang kafir, tetapi la yanzuru ilal muzzi. Allah itu melihat orang kafir, mendengarkan keluhan orang kafir, tetapi Allah tidak akan mendengar doanya orang al-muzzi. Kalau kata Bauda tadi, merasa dirinya lebih hebat. Jadi makanya kita lebih butuh datang rahmati Gusti Allah. Nah wiridan ojo rumoso, wis ngeten mboten. Saya ingat tadi Pak Turmuti kalau mengatakan
Puja, puji, syukur. Memang syukur itu paling enak dipanjat. Nomor kau reso manjat dewi loh Pak Mas. Jadi kalau kita bersyukur, orang yang merasa dirinya paling bersyukur itu sebenarnya orang yang tidak bersyukur. Maksudnya begini, Nabi Daud alaihissalam itu nanti matur, Gusti sampean kasih saya kedudukan sebagai raja. Di samping itu saya juga seorang nabi. Dan dia sudah menjalankan kerajaan itu dengan penuh keadilan. Lalu dia matur merasa dirinya kula niki mpun bersyukur karena saya diberikan kerajaan dan saya sudah menjalankan itu dengan penuh adil. Nah, akhirnya kalau Allah itu dilingke urung syukur. Duh, kok dereng syukur pripun? Kalau kamu saya beri nikmat, kamu bersyukur enggak? Bersyukur. Ini kalau tangga tengjengan, jangan dipun paringi nikmat Allah ngoten syukur napa betul? Syukur. Jenengan sakit syukur niku nikmat napa betul? Ora patek gelem jawab iki lha Pak. Mengke mantun iki wonten sotone mboten to. Biasane teng Pendopori wonten sotone. Napa namine jenengan dipun paringi nikmat niku syukur napa betul? Syukur. Jenengan sakit syukur niku nikmat napa betul? Nikmat. Nek sakit syukur niku nikmat, mergo niku nikmat berarti kudu disyukuri. Lah jenengan sakit mensyukuri nikmat syukur niku nikmat napa betul? Nikmat. Berarti kudu orang barbar Pak. Satu tak aja gak barbar dokter. Nabi Daud juga mengeluh, lah kok ngoten Gusti, lah mboten barbar. Ya ora barbar. Tapi saya kan Tuhan. Raditu bil yasir wa ataitul kasir. Saya itu ridho dengan sesuatu yang sedikit meskipun yang saya berikan itu adalah banyak. Para Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kembali kepada tadi ada napa namine Al-Asma'ul Husna yang sekian banyak, tapi yang paling sering kita sebut itu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat komprehensif, artinya berlaku hukum kausal. Hukum kausal itu hukum sebab akibat. Ya, ono Cina kok sregep mergawe ya sugih. Ono wong Islam kok ora tau mergawe ya melarat. Jadi samalah adil. Anake Cina kafir pisan nggih, bapake koruptor pisan. Ya, ternyata kok sinau tenanan pengen masuk fakultas kedokteran ya masuk dia dan jadi dokter. Ono anake kiai pengen jadi dokter, ora tahu kursus, ora tahu wiridane, akhirnya dukun, Pak. Gini Bang nggih. Akhirnya jadi dukun karena Allah itu berbagi adil di dalam rahmat. Dan rahmat Allah itu berlaku untuk semuanya. Al-Asi juga dapat rahmat. Gitu sampean sing oleh rahmati Allah namung tiyang sing muhasabah wiridan boten, Pak. Tiyang sing sakniki mendem-mendem niku gak rahmat. Karena memang rahmat Allah di dunia itu berlaku untuk semua. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, "Hal yarhamullah al-usad?" Apakah pelaku-pelaku maksiat itu dapat rahmat? Kata Sayyidina Ali, "Khudh lanal ka'sain." Coba ambilkan saya 2 gelas. Yang satu gelas yang bagus, satu gelas yang jelek. Ya, kemudian ditunggu masa hujan. Ketika hujan turun, gelas sing apik ya kisenan, gelas sing elek ya kisenan. Sama. Yang membedakan kan Ar-Rahim itu berlaku setelah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tapi kalau rahmat Allah di dunia sama. Karena rahmat Allah itu jumlahnya kalau dalam hadis berapa? 100. Yang 99 ditahan oleh Allah. 99 fil jannah. Wa anzalallah bila wahidah. Allah itu menurunkan rahmat di dunia cuma 1. Dari 1 niki fabiyatatarhamul khalaik. Sampai makhluk itu biasa saling menyayangi. Hatta tarfa'ad dabatu hafira khasyata'an yati aulada. Sampai binatang buas itu mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Coba itu rahmatnya Allah. Ada 1 dari 100 yang diturunkan ke dunia. Ya, nanti kalau yang cuma 1 itu matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Hukum gravitasi berjalan, itu rahmati Allah. Ya, ponaan lahir paling seneng, putu lahir mbah seneng. Nanti kalau banyak maksiat, rahmat Allah 1 ditarik sedikit demi sedikit. Maka kita akan melihat seorang paman memperkosa keponakan, seorang cucu membunuh siapa? Kakek dan sebagainya. Karena rahmat Allah itu. Dan kalimat dari hilangnya rahmat Allah, idza tala'ati syamsu min maghribiyah. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu hilang. Maka nanti yang mudah-mudahan pengajian kita ini berlangsung sampai hari kiamat. Aku mikir, lo dino kiamat itu apa ono ngaji ya?
Ya, maksudnya kan keberkahan kita ngaji ini, keberkahannya terbawa sampai besok kita berada di hari kiamat. Bukan pengajiannya. Nah terus wonten pengajian ngeten iku orang arah orang kiamat terus beres-beres. Karena kiamat itu hilangnya rahmatnya Allah. Makanya Allah itu kalau menyebut kata kiamat atau tanda kiamat itu isinya ngamuk-ngamuk tok. Gusti Allah itu duka tok isinya. Gak ada kok ayat-ayat tentang kiamat tuh mesra itu udah ada. Mesti sini ngamuk dong. Ida syamsu kuwirat. Nak wis srengenge dipuntir ngoten lho. Berarti kan wong ngamuk to. Cara wong ngoten lho, sampean bojone muni iki mejane tak jungkir, berarti kan ngamuk. Terus sing wedok balas iki gelasnya tak pecahi kabeh. Lah kan berarti wong pintar. Ya. Ida sama unsyaqqat. Nak wis langit jebol piye. Nak segoro tumplek. Ya minimal rodok mesra nek idza zulzilatil ardu zil nek bumi tak goncang kowe korak karit. Ya gambarannya ya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, hari di mana manusia berterbangan kayak aneh-aneh. Jadi di sini duka-duka tok. Nah, pada waktu Allah menunjukkan jalaliyah, maskulinitasnya, itu semua manusia takut, termasuk para nabi. Nabiku hilang, percaya dirinya itu hilang. Kecuali nabi satu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para nabi Adam itu delik. Ya ora gelem. Makanya saya umumkan sekarang, jadi besok jamaah-jamaah muhasabah ini enggak usah datang ke Nabi Adam. Percuma. Sampeyan maro ning Adam, ya Adam syafi'na paring syafaat jer Nabi Adam. Lah aku kok maringi syafaat tuh aku iki digawe ning swarga, klorot kok. Aku ngurusi awakku dhewe klorot ngelu ada ngurusi awakmu. Jadi kita besok akan ditolak, pasti tolak Nabi Adam. Sampai Nabi Ibrahim pun menolak. Nabi Ibrahim tahu mikul patung, senajan yo muni, sapa sing arep tuku barang sing ora ana gunane, tapi kan mikul patung. Ngene kok njaluk syafaat itu serara mungkin. Jadi besok kita tidak usah ke sana nggih, mboten usah. Kita bersama-sama Pauda rombongan langsung menuju kepada Nabi Muhammad. Jadi kita lebih untuk jalannya menuju bypassnya itu biar langsung. Kesuwen sampean urut-urut Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Musa melarai sapa? Ora wani Nabi Musa nggih. Yang berani Nabi Muhammad. Apa kuncinya? Kalau bahasa Pauda, apa misterinya? Ternyata terletak pada doa. Pada doa. Jadi kenapa ketika Nabi mengatakan ana hamilul liwa'il hamdi wala fakhar, saya itu berada di barisan terdepan membawa bendera, kata Nabi. Wa adam bi wara'i, Nabi Adam ku ning nguriku. Sumayalonahu, kemudian sesudahnya saya paling depan, kata Nabi. Nah, ketika Nabi membawa bendera terjadi tanafus itu ya gejolokan lah. Podo-podo Nabi ini kan gejolokan level Nabi. Ya ditakoi karena Nabi Adam, mat kon kok meluwete lah mata-mata orang minder belas kok langsung nyekel gendera putih ning Gusti Allah. Karena Allah itu jamaliyahnya, nggih, feminimnya itu baru tampak setelah Nabi membawa bendera. Jadi dina kiamat Gusti Allah duka tok. Gusti Allah mulai mengsem ridho niku setelah Nabi Muhammad memegang bendera syafaat. Maka mudah-mudahan kita besok di bawah bendera Rasulullah. Lagi untuk sementara kita di dunia silakanlah di bawah bendera PKB, PDI, napa PAN, napa itu terserah monggo. Tapi besok kita tetap satu bendera. Ana hamilul bendera. Ya Nabi Adam kita anggap, mat kono meluwete Nabi junior kok iso. Apa rahasianya? Sebab saya berdoa kepada Allah beberapa hal dan doa itu dikabulkan. Napa? Saya berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lha ngoten Gusti Allah langsung jawab, ya napa? Oke, ngoten oke. Cara jambane ngoten nggih, bahasa gaulnya. Oke, Mas. Lah mumpung di oke, tambahin Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltawan. Allah jawab, oke, apa nih? Nah, Rabbana wala tahmil wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Oke, nah, tambahin wa'fu anna. Moga sareng Pak, waktune ben telas Pak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, terakhir fansurna. Jadi ada doa sekian banyak Nabi itu di-oke semua oleh Allah. Makanya tahlilan kudu diwaca iki. Itu diwaca, tapi mboten usah damel oke nggih. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, guru jawab oke. Tapi ini doa.
Ya, doa. Jadi karena berkah dari doa. Makanya di dalam doa itu ada sesuatu yang istimewa. Sampean damel wasilah nggih sae, mboten damel wasilah nggih sae. Karena doa itu sandaran. Kalau dalam bahasanya Pak Yehuda tadi, pasrah datang Gusti Allah. Nah, pemalih enjing wau pun diwaosaken wonten waosan tahlil kula. Saya tadi ikut Pak Yehuda ikut membaca tahlil ikut ini. Insyaallah lah kalau dilihat dari ini semuanya di ahli surga. Saya pikir kalau jamaah muhasabah ini masuk neraka itu tidak pantas, suara pantas belas. Sampean apa pun rokok dicek karo malaikat. Sampean siapa? Kulo jamaah muhasabah. Wah keliru sampean kari ini. Sampean tetap ngotot. Lah kulo kengken mriki ora dicek tenan ya ora tenan. Karena kita sudah biasa membaca kalimat fitrah, kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin lah. Dalam bahasa kasarnya logika ini perbandingan. Apa sih yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu? Wa 'allama Adam al-asma. Sampai al-fusayyah, artinya urusan untuk cilik, untuk gede Nabi Adam diulang. Jadi pelajaran Allah kepada Adam itu ya mulai laut, srengenge dan terus sampai ke al-fusayyah, piring, iku dam, iku mana piring, iku nampan. Nek nampan ku ombo dam, ini diwarai. Sampai nek munitit itu berarti untuk cilik, nek dut berarti untuk gede. Niku Nabi Adam pelajaran ini ngoten-ngoten tok, Pak. Bocah saiki rasa diwarai kok langsung nyekeli ronggen emang. Nah, itu saja Allah menyuruh malaikat sujud. Ya. Wa 'allama Yusuf ta'bir ru'ya. Nabi Yusuf itu diajarkan oleh Allah takwil mimpi. Fa'atahullahu perdana menteri. Nabi Yusuf jadi perdana menteri padahal diberikan oleh Allah, Pak. Diajarkan apa? Takwil mimpi, Pak. Ya. Wa 'allamallahu Sulaiman mantiqat thair. Nabi Sulaiman diajarkan oleh Allah bahasa verbal binatang. Itu saja Allah kasihkan beliau kerajaan. Umat Nabi Muhammad diajarkan kalimat tauhid, makanya konteksnya selalu dalam bahasa fa'lam annahu. Ya, jangan pernah tinggalkan kata fa'lam karena turunnya kalimat tauhid itu dalam konteks at-ta'lim wa ta'allum, pembelajaran dan pengajaran. Selalu dengan kata fa'lam. Wong diulang la ilaha illallah kok mlebu neraka niku lak saru. Makanya saya pernah ceritakan Nabi Yakub alaihissalam itu punya seorang anak namanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku lak karit dulure dilebono teng napa? Sumur, kemudian bajunya Yusuf diambil dioret-oret napa? Geteh. Diorat-orat di darah, lalu bilang apa? Faja'u ala qamisi bidamin kadzib. Bahasa Quran, mereka datang kepada ayahnya dengan darah kebohongan. Ya, darah kebohongan. Itu matur bah ngapunten bah Yusuf dimakan serigala bah. Niki loh, mosok iya? Nggih bah niki klambine bek getih niki. Ketika melihat darah ada di baju, yaki Nabi Yakub tuh nangis. Walamma ra'a qamisau sahihat, ketika baju ini diperiksa orang sing bedah yadhak, Nabi Yakub guyu karena nggak mungkin ada serigala sesopan ini. Orang serigala kok sopan memakan korbannya berdarah-darah tapi bajunya tidak bedah. Iki serigala apa seriatun terus aja nih. Wa kadzalikal malaikat. Kata kitab Hujjatullah 'alal alamin itu kan disebutkan begitu juga malaikat. Nek sumerep tiang Tuban kok mendem tiang Tuban kok nglakoni dosa. Gusti Allah malaikat nek sumerep jangan nglakoni dosa niku nangis. Tapi nek sumerep wonten muhasabah ngeten terus tahlilan ngeten guyu. Engko bar tahlilan kok rasa-rasan nangis. Malaikat. Engko bar rasa-rasan kok maca Quran guyu. Dadi malaikat ning Tuban niku guyu nangis. Kuwatir nek stres ngono niku. Jadi ada sandaran, maka benar apa yang disampaikan oleh Pak Yai Fathul Huda tadi, urusannya balik ning Gusti Allah. Dan itu diajarkan oleh Allah dari mulai kelas dasar. Kowe nek nglakoni apa-apa maca bismillah. Coba. Nek mari diparingi nikmat maca hamdalah. Lagu ini kan kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan ya alhamdulillah yo glegek sak pituruté. Jadi begitu. Kalau kita melihat wa idza ra'a ajaban qala subhanallah. Kalau melihat yang mengagumkan membaca subhanallah. Berita ibu meninggal dunia, innalillah. Jadi larinya kepada Allah. Ini pelajaran kelas dasar loh. Dasar saja nggak dijanji ibu mengke dalu rawuh tenggene ngen kula nggih. Kok muni nggih ngono. Apa meneh muni alhamdulillah berarti ora tau oleh berkat nggih. Jadi ya insya Allah. Ya apa-apa disuruh memulangkan kepada Allah. Maka ada pelajaran tingkat menengah. Kenapa?
Kalau lama tidak ada hujan, itu solusinya kok sholat, coba. Ada solusi-solusi uluhiyah, solusi langit, solusi yang bersifat refaility. Ya. Apa fenomena alam kok solusinya kepada hujan? Ya. Hujan, suwe gak ono udan, sholat. Nek kakek udan, di Mandalika itu diserano Mbak Rara. Kalau di sini kan diserano pawang udan. Ya. Kalau kita melihat ada gerhana matahari, kok perintai orang dikongkon jupuk teleskop Hubble, tapi dikongkon apa? Sholat. Apalagi misalnya, gerhana rembulan, sholat. Gunung meledos, kunut nazilah. Wabah di mana-mana kok solusinya lihom satun, ya Pak. Lihom satun. Ono bojo kok judes, solusinya kok sumum bukmun. Nah itu nih, Pak. Ya, utang numpuk kok wakiah, ya Pak. Ya, ati sumpek kok istighfar. Makanya kan ada makalah la tufakkir katsiran walakin istaghfir katsiran. Sampeyan gak usah mikir akeh-akeh. Maca istighfar sing akeh. Kenapa? Li annallaha yaftahu bil istighfari abwabal la tuftahu bitafkir. Karena Allah dengan istighfar membuka banyak pintu yang tidak bisa dibuka dengan pikiran. Coba ini makanya saya coba menafsirkan yang dikatakan oleh Pak Yai Fathul Huda tadi. Jadi sandarannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi sandaran-sandaran ini bersifat vertikal. Ya, kita sandaran-sandaran kados jenengan ngeten iki, guys. Wis muga-muga dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Ya. Senajan ora patek seneng-seneng disenengi niku. Disenengi, cuma resikonya kan ngeten. Wong nek disenengi Gusti Allah niku biasanya Gusti Allah terus cemburu. Nah Gusti Allah cemburu biasanya terus sensitif. Nah sensitif terus cegukan. Jadi repotnya temeriku Pak. Ya di mana-mana kalau orang cinta mesti cemburu. Jadi bojo Bu, nah ngono wong ngomong cinta tapi mboten cemburu. Bojo kula niku apian lho Pak Najib. Kula niku teng pundi-pundi ora tahu diapa-apano diseneni nggih mboten. Niku ora apian, niku wis enek ngawasi kowe ngoten. Ya. Kalau Allah itu cemburu, ya makanya kalau bulan Ramadan dikatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu orang bodoh mikir apa? Alah ibadah ya turu mulai bar sahur sampai maghrib niki tuku poso napa ayanan ngoten nggih. Tapi nek wong produk pinter muni, lha wong turu diganjar kok apa meneh? Apa meneh tadarusan. Tapi orang ahli tasawuf berpikir, lah yo wong sing seneng teko kok mbok tinggal turu aja. Dane mangkele, maka orang ahli tasawuf tidak pernah mengambil jatah qailulah di bulan Ramadan. Ora tahu turu. Namun keturun ngoten mawon. Enggak tahu turu. Kenapa? Dia khawatir yang datang itu Allah kemudian ditinggal turu. Kalau pencinta itu datang kita tinggal turu kan mangkel. Jadi makanya di sini saya melihat kalau kita dicintai Allah itu hati-hati, hati-hati. Nah jangan pun muhasabah ngeten iki hati-hati. Karena kenapa? Sebab kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, Allah gak kenean. Lainlah perlakuan. Kenapa para nabi itu semakin hari semakin cerdas? Karena kalau di dalam hatinya ada rasa apa, Allah langsung kasih pelajaran. Satu contoh gitu. Nabi Yusuf alaihissalam niku nate pas bapake rawuh piyambake mboten ngadeg. Jadi beliau kan Perdana Menteri lah, Perdana Menteri nulis ngeten iki dadi bapake nu rawuh. Nabi Yakub, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Monggo pinar Abah karena dia ngurusi ngeten. Niku Gusti Allah muangkel Pak. Padahal itu kan biasa kita nih. Tapi kalau yang melakukan itu Nabi Yusuf, Allah langsung bersumpah, wa izzati wa jalali. Ya. Lau qama Yusuf la ukhrijanna min sulbi sab'ina nabiyyan mursalan. Andaikan Yusuf mau berdiri menghormati ayahnya, akan saya keluarkan dari tulang sundinya 70 nabi plus rasul. Tapi mergo dia orang ngurmati bapake, saya putus kenabian dari rahimnya. Makanya pinter dia tunjupuk mantu Nabi Ayub. Niku pintere dia mergo ora iso nguruno Nabi Yusuf itu. Akhirnya njupuk mantu Nabi Ayub. Jadi kesenggol sithik ngoten. Sama saja ketika Nabi Musa niku pas wayahe paceklik salat istisqa. Udan, Pak. Lah ono sahabat itu tanglet ngeten, al-matar yunzilul kalla yumbitul kalla wal 'usyb. Lho niki kok udan, berarti kan udan itu sakit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan nggih. Lah awake dhewe pun biasa to. Alah alhamdulillah udan, tanduranku seger biasa. Tapi bukan seperti itu kalau orang dicintai Allah. Gusti Allah tersinggung, Pak. Ya, akhirnya napa?
Begitu hujan, dadak Nabi Musa ditangleti muni, iya. Berarti udan iki iso numbuhno tumbuh-tumbuhan. Iya, lho muni iya ngono Gusti Allah tersinggung. Akhirnya apa? Akhirnya jagungnya do tukul ning aneh, Pak. Dadi ngluncum-ngluncum gak ono godhonge ning ono wohe. Tapi Nabi Musa sampai mikir, napa niki produk enggal to Gusti. Ya. Jadi Gusti Allah, ora ya iku ya jagung. Lah kok ngeten? Kata Allah, coba sekarang kumpulkan kaummu anih tatibu. Suruh ngambil kayu numpuk. Pun Gusti, sumet. Nyalakan. Begitu dinyalakan, ambil jagung 2 kilo, gampang banget. Uncalon ning geni. Ketika dilemparkan, api padam, tumbuh jagung normal. Loh, sing nukulno jagung dudu dan goblok aku. Loh Gusti Allah ora kenekan, Pak. Ora kenekan. Padha karo Nabi Yusuf waktu kecil kan dia kon ganteng. Ngoco ngoten, dadak muni ngeten ning atine, "Lau kuntum mamlukan la sawaitu malan adiman." Umpama aku iki budak, tentu hargaku mahal lah. Wong kok ganteng kaya aku, gagah kaya aku, mesti regane minimal 2 miliar. Ningat. Lha ngono Gusti Allah ya tersinggung. Iku piye karepe kekasihku kok muni ngono. Akhirnya dia dibuat di dalam sumur. Setelah itu ditemu oleh musafir. Nah sialnya penemunya itu adalah waganu minaz zahidin. Sing nemu iku wong-wong ra doyan duit. Repot tuh, ditemu di ning pasar, dadak ana wong lewat guyon, "Pak, budakmu kok ganteng?" "Iya, tak tuku 200.000 oleh." Ya diweno. Ya, Pak, diweno. Maka ketika Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, saudaranya sudah akur, karena saudara Nabi Yusuf juga banyak jadi nabi, itu ngomong, "Anu Kak, sing grubeketno aku iku ora masalah mbok buak. Kalau itu merupakan kronologi akhirnya saya jadi Perdana Menteri. Sing gregetno iku ternyata regoku 200.000, Kak." Ya, Pak. Inilah makanya kalau kita semakin dicintai oleh Allah, semakin hati-hati dan kita melakukan ini terus mawon. Nggih, muhasabah ini setiap napa niki? Setiap bulan sekali muhasabah. Tapi anu Pak, kula niku nek derek muhasabah ning ati kula rumangsa paling bersih. Mboten napa-napa, terusno mawon. Engko nek wis kulino, kamu tidak akan merasakan itu. Karena amal yang diterima oleh Allah adalah amal di mana kamu tidak lagi menyaksikan itu bagian dari kebaikan. Kula niku nek sedekah mesti anu Pak, wonten riya. Gak apa-apa, terus no mawon. Kono kulino, maka sedekah itu bukan apa-apa. Nggih. Mangkane ana kiai ngaji kok sering ngeser-ngeser gambare dhewe iku biasanya ora patek laris, Pak. Karena bagi dia masih sesuatu. Lah nek sedina ngaji ping 4 iki carane ngeser piye? Ya wong-wong liya. Jadi kalau sampean punya teman kok pas ngaji ning ndi kok di-share teng jenengan itu berarti sesuatu yang dianggap luar biasa, mergo ora biasane ngono. Ya. Makanya kalau awake dhewe mangan biasa tahu tempe, terus ning warung mangan tahu tempe, mosok mbok share ning grup mboten ta. Tapi kalau sate baru kita share. Makanya jadi amal yang diterima oleh Allah adalah amal di mana kita tidak lagi memandang itu sebagai bagian dari kebaikan, mergo wis kulino nglakoni apik. Aja niru-niru nek sampean krungu ngeten. Ana pelacur, mulai ke pelacuran dadak sumerep ana kire meret-meret. Terus akhirnya napa dipun paringi minuman. Akhirnya Allah ridho. Sampeyan krungu cerita ngene terus sesuk ngumpulno kira sak kandang ngoten. Beda, Pak. Karena pelacur ketika kasih ku ora mikir ngono kok. Lah wae dhewe nek ngumpulno kira sak kandang mikir ngono iku. Wah, mudah-mudahan saya nilainya sama dengan kira 10 niki. 10 pelacur. Mboten ngoten, mboten. Ya. Wonten tiyang ibadah 40 dino, 40 tahun dadak zina dia, hilang. Barang aprop keramas nih jeding dadak kecemplung, ning kali itu kecemplung terus mati. Ketika mati bingung malaikat ini, amale pas. Ibadahnya 40 tahun, zina pisan kosong-kosong. Iki piye kok? Timbangannya kok iso lurus ngeten. Ora dinteni malaikat, mesti jomplang lah. Ternyata jomplang pada kebaikan. Setelah diperiksa apa yang menyebabkan jomplang kok suwi? Ternyata roti garing, Mbak. Karena ketika orang ini habis zina, arep mandi dadak wonten tiyang ngemis njaluk roti digawe. Nah, roti ini lah sampean krungu crita ngene terus sesuk mborong roti sak truk niku ya dhewe meneh. Karena apa? Karena kamu masih bersifat arjalil qulub.
Nggih, makane jenengan ngeten iki pokoke terus nomon. Kula niku nek ngaji terus riak gawat terus nomon. Mungkin nek pun kulino tidak Anda merasa bahwa ini bukan amal yang patut untuk diriakan. Jenengan nek sedekah kok rumangsa riak pamer pun terus nomawon. Engko nek wis kulino sedekah Anda tidak menganggap bahwa sedekah itu sesuatu banget. Mergo niku sing ditampa kali Allah nggih, amal-amal sing sudah tidak anggap sebagai sesuatu banget. Jadi jenengan ngaji ngeten iki pokoke ngaji kaya kula ning pokoke wis ngaji mawon. Wah daru teng ujung Pangka terus tilem teng kene. Almarhum putrane Pak Masyudin Rizal sakniki teng mriki mengke siang kula teng Kediri. Pokoke ngaji terus kali ngenteni mati ngoten mawon nggih. Pun pekaten ingkang saged kula aturaken kirangkungipun nyuwun agung pun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.